Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat waktu luang, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, ya. Adapun nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Anak didik kami kelas 10, materi kita hari ini yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit, ya. Minggu yang lalu telah kita singgung sedikit ya mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit, ya. Nah, hari ini akan kita lebih detail mempelajari tentang larutan elektrolit dan non elektrolit, ya. Nah, larutan elektrolit dan non elektrolit, ya. Elektrolit pengertiannya kemarin adalah apa? Larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, ya. Oke. Selain dari ikatannya, terdapat cara lain untuk mengelompokkan senyawa, yakni didasarkan pada daya hantar listrik. Jika suatu senyawa dilarutkan dalam air dapat menghantarkan arus listrik, ya, disebut dengan larutan elektrolit. Sebaliknya, jika larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik, disebut larutan non elektrolit. Nah, jadi glukosa C6H12O6, etanol C2H5OH, gula tebu C12H22O11, larutan urea CONH2 dua kali merupakan beberapa contoh senyawa dalam bentuk padatan. Nah, berarti ini lelehan maupun larutan tidak dapat menghantarkan listrik, ya. Jadi glukosa, etanol, gula tebu, urea, itu merupakan apa? Beberapa contoh senyawa dalam bentuk padatan, lelehan maupun larutan tidak dapat mengantarkan listrik, ya. Nah, jadi dia disebut dengan apa? Disebut dengan larutan non elektrolit, ya. Kalau misalkan glukosa, etanol, urea itu merupakan larutan non elektrolit, ya. Oke. Nah, cara pengujian suatu senyawa termasuk elektrolit atau non elektrolit dapat dilakukan dengan menghubungkan baterai dan lampu bohlam atau amperemeter, kemudian ujung kabel dihubungkan pada dua buah elektroda. Nah, satu sebagai elektroda positif, satu sebagai anoda, dan satu sebagai katoda, ya. Nah, jadi pengujian suatu senyawa apakah dia elektrolit atau non elektrolit itu dapat dilakukan dengan menghubungkan baterai dan lampu bohlam atau amperemeter, kemudian ujung kabel dihubungkan pada dua buah elektroda, ya. Gambar percobaannya nanti ada, ya. Nah, setelah semua terhubung, pengujian dapat dilakukan dengan mencelupkan kedua elektroda ke dalam larutan yang akan diuji dan perhatikan agar kedua elektroda tidak bersentuhan. Nah, ketika elektroda dicelupkan, jika lampu bohlam menyala dan atau terbentuk gelembung udara pada kedua elektroda, maka senyawa atau zat tersebut termasuk golongan senyawa elektrolit. Nah, berarti nanti kalau dia lampunya menyala, berarti dia termasuk senyawa elektrolit. Tetapi kalau dia lampunya tidak menyala, berarti nanti dia itu termasuk larutan non elektrolit, ya. Nah, jika misalkan ada terbentuk gelembung udara pada elektrodanya, nah maka dia termasuk elektrolit. Kalau dia tidak terbentuk gelembung udara, nantinya dia termasuk larutan non elektrolit, ya. Nah,
Ini dia misalkan gambarnya ya. Ini dia gambarnya misalkan. Nah, jadi di sini ada namanya larutan. Larutan dia di sini dia larutan apa namanya non elektrolit ya. Misalkan ini gula ya, gula. Nah, gula ini misalkan di sini dia, nah inilah lampunya ya, lampunya. Dia di sini apa namanya? Di sini dia elektroda positif, di sini elektroda negatif. Nah, dihubungkan dengan baterai atau sumber arus kan begitu. Nah, jadi di sini larutan elektrolit atau non elektrolit ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita taruh larutan elektrolit, maka dia lampunya akan menyala dengan terang. Tapi kalau dia non elektrolit, maka dia lampunya akan tidak menyala ya, lampunya tidak menyala. Nah, selain itu apalagi? Kalau dia larutan elektrolit, maka di sini dia apabila dia larutan elektrolit, maka di sini dia akan menghasilkan banyak gelembung udara ya, lampunya menyala terang. Tapi kalau dia non elektrolit, maka di sini tidak ada gelembung udara dan lampunya juga tidak menyala ya, lampunya juga tidak menyala. Nah, di sini ya, di sini anak didik kami, larutan elektrolit kan kemarin ada dua, larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kalau dia kuat berarti dia apa namanya menghasilkan gelembung udara yang banyak kan begitu, gelembung udaranya banyak serta lampunya menyala terang kan seperti itu. Nah, kalau misalkan dia apa namanya, kalau misalkan dia elektrolit lemah, dia lampunya menyala redup, menyala ya, menyala. Jadi larutan elektrolit itu ada dua, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kalau dia larutan elektrolit kuat, maka dia menyala dengan terang. Kalau dia larutan elektrolit lemah, dia menyala dengan redup. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita masukkan gula ini kan termasuk dalam larutan non elektrolit. Maka kalau dia non elektrolit, dia lampunya tidak menyala kan begitu kan? Nah, kalau misalkan kita masukkan urea di sini, larutan urea. Nah, sama dengan dia tidak menyala. Kenapa? Karena larutan urea termasuk larutan non elektrolit ya. Nah, gimana kalau misalkan kita masukkan ke sini adalah larutan garam dapur atau dia NaCl, maka dia lampunya akan menyala dengan terang. Kenapa? Karena NaCl itu merupakan larutan elektrolit ya. Nah, bagaimana jikalau kita masukkan di sini adalah larutan cuka? Nah, kalau cuka maka dia di sini akan menyala dengan redup ya. Dia redup ya. Redup itu artinya dia redup dan gelembungnya sedikit. Nah, itulah dia. Kalau dia elektrolit lemah, maka dia gelembungnya sedikit, lampunya menyala dengan redup ya. Oke ya, paham ya anak didik kami ya. Nah, kalau dia non elektrolit, gelembungnya tidak ada, lampunya tidak menyala. Kalau dia elektrolit kuat, maka dia lampunya menyala terang, gelembung udaranya banyak ya, seperti itu ya. Oke ya. Mengapa larutan dapat mengantarkan arus listrik? Nah, larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, telah dijelaskan oleh ahli kimia Swedia Svante August Arrhenius. Nah, didasarkan pada teori ionisasi Arrhenius, larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik karena di dalam larutan terkandung atom-atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik yang bergerak bebas. Nah, atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik disebut ion ya. Jadi kenapa dia apa namanya mengantarkan arus listrik? Karena di dalamnya ada ion, ya kan? Atom-atom yang bermuatan listrik, karena di dalam apa namanya di dalam suatu senyawa tersebut dia mengandung ion. Nah, itulah sebabnya kenapa larutan elektrolit itu dapat mengantarkan listrik. Karena apa? Karena di dalam larutan di dalam senyawa elektrolit tersebut dia mengandung ion ya. Oke. Nah, jadi ketika senyawa tersebut dilarutkan ke dalam air, maka dia akan berubah menjadi ion-ion ya, yang disebut dengan proses ionisasi ya. Proses ionisasi merupakan salah satu cara menunjukkan pembentukan ion-ion. Umumnya ditulis tanpa melibatkan molekul air dan pelarut atau pelarut. Nah, misalkan kita larutkan HCl nih, HCl ke dalam air misalkan. Kita masukkan HCl, asam klorida ke dalam air. Kan dia jadi larutan asam klorida. Nah, larutan asam klorida itu dia ketika kita uji dengan percobaan tadi,
dengan lampu, kemudian dengan saklar, juga dengan dengan gelembung udaranya, ya kan. Nah, maka dia lampunya akan menyala terang, gelembung udaranya banyak. Nah, berarti dia termasuk apa? Termasuk elektrolit kuat. Nah, HCl ini dia termasuk elektrolit kuat, ya, elektrolit kuat, ya. Nah, jadi kenapa dia elektrolit kuat? Karena dia bisa kenapa dia disebut dengan elektrolit, kan begitu? Karena dia terurai menjadi ion-ion H positif ditambah dengan Cl negatif, ya. Nah, demikian juga Ca3COOH, H positif, Ca3COO-. Nah, Ca3COOH ini kan termasuk elektrolit lemah karena dia termasuk asam lemah. Jadi kalau asam lemah dan basa lemah dia termasuk elektrolit lemah. Dia kalau elektrolit lemah seperti yang Ustaz jelaskan tadi, ya bisa mengantarkan listrik, ya. Tapi lampunya itu redup dan gelembungnya sedikit. Tetapi dia tetap elektrolit artinya dia tetap terionisasi, ya. Jadi setiap yang elektrolit dia terionisasi, ya. Terionisasi dalam air. Nah, ini terionisasi artinya dia berubah menjadi ion-ion. CH3COOH itu kan terdiri dari CH3COO- dan H positif. Berarti dia tetap terionisasi, ya. Oke. Nah, jadi ion yang bermuatan negatif bergerak menuju anoda, sedangkan ion yang bermuatan positif bergerak menuju katoda karena adanya perbedaan muatan. Aliran ion inilah yang menyebabkan larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik. Nah, berarti aliran ion ini yang dapat menyebabkan larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik. Sedangkan kalau dia senyawa glukosa, etanol, gula tebu dan larutan urea dalam bentuk palatan, lelehan maupun larutan tidak dapat mengantarkan listrik karena tidak mengalami ionisasi atau tetap dalam bentuk molekul. Nah, jadi kalau dia glukosa, etanol, gula, dia tidak terionisasi menjadi ion positif maupun ion negatif, ya. Dia tetap dalam bentuk senyawanya. Jadi glukosa ketika kita larutkan dalam air, dia tidak terurai, tidak terionisasi. Dia tetap dalam bentuk senyawanya seperti itu. Nah, jadi dia tidak terurai menjadi ion-ion, dia tetap dalam bentuk senyawanya. Nah, sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik. Oke. Nah, senyawa ion dalam larutan elektrolit. Nah, senyawa ion dalam larutan elektrolit ada namanya senyawa ionik, ya. Dan senyawa kovalen polar. Nah, jadi kalau senyawa ionik inilah yang dapat mengantarkan listrik, ya. Jadi kalau NaCl itu dia NaCl, maka dia akan terurai menjadi apa? Terurai menjadi Na positif dan Cl negatif, ya. Sedangkan kalau dia NaOH, dia akan terurai menjadi apa? Na positif dan OH negatif. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi semua senyawa ionik ini biasanya, ya, dalam bentuk larutan, ya. Kalau senyawa ionik, ya, dia dalam bentuk larutan yang sudah dilarutkan dalam air, dia dapat mengantarkan listrik, ya. Kecuali kalau dia dalam bentuk padatan. Padatan dia artinya tidak dilarutkan dalam air, maka dia tidak bisa menghantarkan listrik, ya. Nah, itu, ya. Nah, itu dia. Oke. Sampai di sini paham, ya? Nah, oke. Nah, namun apabila senyawa ionik dilarutkan dalam air, dalam pelarut polar, misalkan air, maka senyawa ionik adalah larutan elektrolit, ya. Nah, oke. Nah, perlu diketahui bahwa senyawa ionik yang dapat larut dalam pelarut polar seperti air dan lelehan senyawa ionik merupakan suatu elektrolit, ya. Tetapi lelehan senyawa ionik memiliki daya hantar listrik yang lebih baik daripada larutannya, ya. Jadi lelehannya, ya, ketika kita misalkan garam itu kita lelehkan, ya, dia memiliki daya hantar listrik yang lebih baik ketika dia dibanding ketika dia ketika dia kita larutkan dalam air, ya. Jadi daya hantar listrik senyawa ionik itu lebih baik
dibandingkan dengan daya hantar listrik senyawa ionik ketika kita larutkan dalam air. Nah, jadi susunan ion-ion dalam lelehan senyawa ionik lebih rapat dibandingkan dalam bentuk larutan, sehingga ion-ion lebih mudah atau lebih cepat bergerak menuju anoda dan katoda ketika diberi beda potensial. Nah, senyawa kovalen polar gimana? Senyawa kovalen baik kovalen polar maupun non polar dalam keadaan murni tidak dapat mengantarkan listrik, ya. Dalam keadaan murni dia tidak dapat mengantarkan listrik. Tetapi senyawa kovalen polar dapat mengantarkan arus listrik jika dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Nah, jadi dia ketika dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, artinya dia ketika dilarutkan dalam pelarut yang misalkan polar, kita larutkan dalam pelarut yang sesuai gitulah ya. Nah, dia akan mampu membentuk ion-ion, ya. Jadi dia misalkan HCl. Nah, HCl kita larutkan dalam misalkan kita larutkan dalam misalkan HCl kita larutkan di dalam air misalkan. Nah, air itu kan termasuk senyawa polar. Kemudian HCl termasuk senyawa polar. Nah, berarti kita larutkan HCl dalam air, maka dia akan dapat menghantarkan listrik karena HCl dapat membentuk ion-ion, ya. Tetapi senyawa polar tidak dapat membentuk ion di dalam benzen. Jadi kalau HCl kita masukkan ke dalam benzen, dia tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, contoh senyawa polar HCl, NH3 dan CH3COH merupakan beberapa contoh senyawa polar. Nah, ini dia ya tadi ya, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi kalau elektrolit kuat itu dia adalah senyawa yang seluruhnya atau hampir seluruhnya di dalam air terurai menjadi ion-ion sehingga memiliki daya hantar listrik yang lebih baik. Jadi artinya seluruh jadi senyawa itu dia seluruhnya itu terurai menjadi ion-ion, maka dia disebut dengan elektrolit kuat. Sedangkan kalau dia senyawa elektrolit kuat, dia mempunyai daya hantar listrik yang relatif baik walaupun memiliki konsentrasi yang kecil. Sebaliknya, senyawa yang sebagian kecil terurai menjadi ion disebut dengan elektrolit lemah. Jadi kalau dia hanya sebagian kecil yang terurai, maka dia disebut dengan elektrolit lemah. Artinya tidak semua terurai, ya. Tidak semua terurai menjadi ion-ion, maka dia disebut dengan elektrolit lemah. Nah, senyawa yang termasuk elektrolit lemah itu mempunyai daya hantar listrik yang relatif lebih jelek, ya. Artinya lebih jelek artinya dia bisa tetap bisa mengantarkan listrik, tetapi dia kurang baik, ya. Nah, beberapa contoh elektrolit kuat dan elektrolit lemah seperti tertera pada tabel, ya. Nah, ini dia termasuk elektrolit kuat, HCl, H2SO4, NaCl, NaOH. Nah, kalau dia CH3COH itu termasuk elektrolit lemah, NH3 elektrolit lemah, NH4OH elektrolit lemah, H2S elektrolit lemah, ya. Nah, ya. Menggunakan rangkaian seperti pada gambar di atas, termasuk elektrolit kuat atau lemah dapat diketahui. Larutan yang memberikan nyala bohlam terang termasuk elektrolit kuat, sedangkan elektrolit lemah nyala bohlamnya redup, ya, atau hanya menimbulkan gelembung udara-udara pada elektroda. Jadi dia redup, ya, terkadang dia kecil sekali lampunya dan ada gelembung udaranya itu dia ada gelembung udara tetap, ya. Nah, tapi sedikit. Nah, jika tidak ada reaksi atau perubahan apa-apa ketika kedua elektrolit dicelupkan, maka larutan tersebut termasuk larutan non elektrolit. Jika tidak ada reaksi artinya lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, maka dia disebut dengan larutan non elektrolit. Nah, HCl, CH3COH, NH3 apabila diuji daya hantar listriknya menggunakan konsentrasi larutan misalnya 1 M, maka dapat diketahui HCl memiliki daya hantar listrik yang lebih baik dibandingkan dua senyawa lainnya. Nah, kenapa? Karena ini CH3 sama CH3COH dan NH3 ini termasuk ini asam lemah, ini basa lemah. Berarti dia termasuk elektrolit lemah, ya. HCl itu dia termasuk elektrolit kuat, maka dia dapat mengantarkan listrik dengan baik atau nyalanya juga terang, ya. Nah, menggunakan teori Arrhenius dapat dikatakan bahwa jumlah ion terbentuk dari HCl lebih banyak dibandingkan dua senyawa lainnya, ya. Artinya di dalam air sebagian HCl terurai menjadi
positif dan Cl negatif, CH3COH dan NH3 nya sebagian kecil terurai menjadi H positif dan CH3CO min, NH4 plus dan OH min. Nah, jadi itu tadi ya, kalau dia elektrolit kuat dia terurai sempurna, sedangkan kalau dia elektrolit lemah dia terurai sebagian ya. Elektrolit asam, basa dan garam. Nah, jadi kalau dia asam dan basa itu, kalau dia asam kuat dia termasuk elektrolit kuat, asam lemah dia termasuk elektrolit lemah. Sama dengan basa kuat termasuk elektrolit kuat, basa lemah termasuk basa kuat termasuk elektrolit kuat, dia basa lemah termasuk elektrolit lemah. Garam, nah garam itu dia termasuk kalau dia garamnya ya, ini ya, HCl, HClO3, H2SO4, HNO3 itu termasuk asam-asam kuat. Kalau dia basa kuat, NaOH, KOH, CaOH 2 kali dan BaOH itu termasuk asam elektrolit kuat ya. Nah, garam ya, garam yang mudah larut ya. Garam-garam yang mudah larut NaCl, Ki, Al2SO4 3 kali. Nah, NaCl ini kan tersusun daripada asam kuat dan basa kuat. Maka dia termasuk daripada elektrolit kuat ya. Nah, kalau dia elektrolit lemah, maka dia tersusun dari asam-asam lemah, CH3COH, HCN, H2CO3. Nah, basa lemah misalkan NH4OH, NiOH 2 kali. Nah, ini termasuk dia basa lemah. Kenapa? Karena dia tersusun dari dia termasuk elektrolit lemah karena dia termasuk basa lemah. Garam-garam yang sukar larut AgCl, CaCrO4, PbI2. Nah, ini termasuk dia adalah elektrolit lemah ya. Nah, derajat ionisasi, nah inilah dia, derajat ionisasi inilah yang menentukan apakah ketika suatu zat dilarutkan dalam air maka terdapat 3 kemungkinan terjadi, yaitu zat tersebut larut secara sempurna, larut sebagian, atau tidak larut dalam air. Banyak spesies yang terionisasi dalam air dapat diketahui dengan menggunakan derajat ionisasi atau derajat disosiasi atau derajat ionisasi ya. Nah, derajat ionisasi inilah yang menunjukkan bahwasannya larutan itu elektrolit, non elektrolit atau ya elektrolit atau non elektrolit ya, seperti itu ya. Nah, jadi derajat ionisasi itu diartikan sebagai perbandingan jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dengan banyaknya mol atau molekul zat mula-mula ya. Artinya perbandingan jumlah mol zat yang terionisasi dengan banyaknya mol atau zat molekul mula-mula. Nah, mol terionisasi per mol zat mula-mula. Nah, jadi kalau misalkan harga derajat ionisasinya itu di antara 0 sampai 1, maka kalau dia lebih A itu derajat ionisasinya lebih kecil atau sama dengan 0, maka artinya tidak terjadi ionisasi. Sedangkan A-nya lebih besar atau sama dengan 1, lebih besar ya, lebih besar artinya derajat ionisasi terjadi secara sempurna ya. Nah, misalkan ini ya. Dari reaksi di atas tentukan derajat ionisasinya bila mula-mula 2 mol dilarutkan dalam air dan menghasilkan ion H sebesar 0,5 mol. Berarti kita buat perbandingannya yaitu 1/1 dikali dengan 0,5, berarti 0,5 mol. Berarti derajat ionisasinya adalah 0,5 ya. Berarti dia ini awalnya kan setelah terurai dia 0,5. Mula-mulanya 2, berarti derajat ionisasinya adalah 0,25. Dan 0,25 itu kan termasuk dia kalau dia 0,25 berarti dia termasuk gimana? Nah, berarti dia diantara 0 dan 1 ya. Nah, sama dengan contoh-contoh yang lainnya juga ya, seperti itu ya. Nah, nanti bisa dilihat contoh-contoh yang lainnya. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf ya atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.